tanazzalu alaikum wala khawfun wala tahzanu wa abshiru bil jannati kuntum tu'adun. Kaum muslimin dan muslimat, pada kesempatan ini hadir bersama kita punya gergaji namanya bukan baru karena sudah tua, sudah 40 tahun, 50 tahun berdakwah nih. Kemudian pada kesempatan ini juga hadir bersama kita pemimpin daerah kita, Bapak Kapolsek dan seluruh pejabat pemerintah RT RW yang hadir bersama kita, kepada kawan-kawan Ustadz, semoga Allah menjadi kesehatan jasmani dan rohani. Pada kesempatan ini tidak menyampaikan mukadimah Bapak Ibu, kita minta para polsek ada hal-hal yang disampaikan tentang Kamtibmas, karena di berbagai masjid beberapa polsek ingin bersama kita dan mengajak masyarakat bersama-sama untuk menjaga Kamtibmas. Para Pak Polsek, waktu dan tempat silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan ke Bapak Ibu kami Kapolsek Jubatu hadir di sini, ikut hadir dalam kegiatan gerakan subuh berjamaah di Masjid Darussalam Iman. Izinkan kami memperkenalkan diri, saya Bu Kardinal Pakat Kompol yang alhamdulillah sudah 1 bulan hadir di atau bergabung di wilayah hukum Jubatu. Kami ada beberapa pesan yang harus kami sampaikan. Dan sebelumnya kami hormati juga Ustadz kami, para ulama kami, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh pengurus masjid yang hadir pada pagi hari ini. Ada beberapa pesan Kamtibmas yang akan kami sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak kami. Yang pertama, kami hadir di sini untuk melakukan pengawasan di wilayah hukum Jubatu, khususnya di bidang penegakan hukum. Salah satunya adalah penegakan hukum terkait masalah narkoba, kemudian kegiatan balap liar atau kenalan remaja. Kemarin kami sudah melakukan kegiatan penegakan hukum terkait kenalan remaja atau balap liar. Kami himbau kepada bapak, ibu-ibu yang memiliki putra-putrinya, tolong diperhatikan, jangan sampai putra-putri kita keluyuran di tengah malam. Yang kedua, kemudian kami juga himbau kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kalau seandainya nanti ada kegiatan, misalnya ada hal-hal yang dicurigai, tolong disampaikan kepada RT, RW, dan semuanya, warga dan semuanya. Intinya kami di sini mengajak bapak-bapak ibu, mari sama-sama kita menciptakan wilayah Polsek hukum Polsek Jubatu aman kondusif. Intinya itu saja. Kami ucapkan terima kasih untuk panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas. Mohon taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kapolsek kita. Kaum muslimin dan muslimat jemaah gerakan sholat subuh, bahwa gerakan sholat subuh berikutnya adalah di Masjid
Darussalam Simpang Perangkol, Darussalam Simpang Perangkol. Ustadznya itu apa? Jurnalis, Ustadz jurnalis dengan mempersingkat waktu pada Buya, waktu dan cepat, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tuqimu bihaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abidina wal muhtadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal muslimuna wal muslimati rahimakumullah. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Innallaha yuhibbul muttaqin. Para ibunda dan ayahanda, puan-puan, cici dan tuan-tuan, saudara-saudaraku sekalian, juga para pemuda, remaja, dan anak-anak juga yang tak dilupakan, yang insya Allah semuanya dirahmati. Dengan izin Allah jualah makanya pada subuh Ahad 3 Rabiul Awal bersamaan dengan 16 Agustus ini kita dapat bersama. Qadarullah yang menentukannya. Berwasilah dengan Ustaz Joni Firdaus dan Amrizal. Virgo itu apa artinya? Jadi ibu-ibu, inilah contoh nama yang salah. Kadang-kadang awak Islam nama anak Dewi, mana dewanya? Nama anak Sinta, Om Santi, Om Sinta. Nama orang Hindu. Nama anak Cindy. Nama anak Freddy. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya ulang sekali lagi, Rasulullah mengingatkan, berikan nama anak-anak Anda yang baik, karena kelak ia akan dipanggil dengan nama itu. Tapi jangan pula namanya Rohmat atau Ahmad dipanggil Mat. Artinya dua saja, kalau tak berhenti mati. Kalau dipanggil Mat berhenti, Mat mati.
Apalagi kalau namanya Abrijal, jangan dipanggil muda, Dajjal jadinya. Mau pergi kemana Dajjal? Atau kalau namanya Kailani, jangan dipanggil Labang, Bangkai, mau kemana? Kalau Kailani dipanggil Loh, ini namanya Kailani, panggil Bangkai, mau kemana? Lo dapat usaha kita pasal yang lainnya, lain. Jadi beri nama anak-anak kita dengan nama yang baik. Kalau yang perempuan sudah berlaki, tetap nama bapaknya. Misalnya seperti nama diri saya, Herlina Khadijah Yusuf, Nyonya Samsudin Soleh. Ini nama dia Fatimah, disebut laki dia Fatimah Joni Irwan. Bercerai dia dengan Joni. Nikah dengan Kompol. Apa tukar pula dia Fatimah dulu kardinal. Apa sebab dia dinamakan Buyung? Karena punya burung. Makanya Buyung. Mana kamu? Sumatera Barat kan Lawe, Kaliaman, dia Lawe, Sumatera Barat. Aduh. Perubahan dua. Kuala nama angkutan kotanya, Koperasi Umum Angkatan Buku Agung, Angkutan Buku Agung Kuala. Kalau Cilacap mulai orang yang kayaknya jadi dana. Enggak, bukan saya dan inti rambut. Perasa. Lanjut. Jawabnya insya Allah. Lanjut. Insya Allah. Jadi yang pertama, bersyukur kepada Allah Syakur yang masih memberikan kita sisa umur, kesehatan badan yang tidak uzur, semangat datang ke masjid untuk sholat berjamaah dan mendengarkan pengajian tidak kendur. Mudah-mudahan terhindar kita dari sikap takabur dan perangai kufur. Diselamatkan Allah kita di akhirat sejak dari alam. Amin ya Allah ya Rabbul Alamin. Badan sehat, tenaga kuat, pikiran ingat. Mudah-mudahan rezeki pun mendapat. Rumah dari masjid dekat, langkah kaki tak berat. Hari ini 16 Agustus. Insya Allah besok Senin memperingati Tarikhul Milad, hari ulang tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-81. Pertanyaannya, benarkah kita benar-benar sudah merdeka? Itu judul puisi saya. Benarkah kita benar-benar sudah merdeka? Kalau pejabatnya banyak yang suka-suka, wakil rakyat main sebat, main pembat, pegawai banyak yang salah awai, rakyat hanya berdebat. Benarkah kita
benar-benar sudah merdeka? Merdeka dari penjajahan fisik, ya, yes. Tapi ekonomi kita tak usah kan jauh-jauh. Saya tak akan minta maaf dengan Pak Polisi dah. Kelapa sawit, batu, apa saja yang lebih beban tonasenya di jalan raya tak dapat ditangkap karena ada backing di belakangnya. Siapa backingnya? Anjing-anjing Cina. Mau dia menghamba ke Cina lagi, Cina kafir pula lagi, daripada menjaga dan memelihara keadaan negeri. Tak takut dia dengan hukum Allah. Berapa banyak hasil tambang kita, mulai dari Papua sampai ke Sabang, kita yang mengambil. Kita yang punya tanah dan lahan, mereka yang banyak kebun sawit, kita cuma dapat sewot. Riau penghasil minyak, tapi terkerunya inyo nami duit lama. Mengapa ini terjadi? Hukuman Allah. Saya ulang sekali lagi, mengapa ini terjadi? Hukuman Allah. Mengapa Allah hukum? Satu, di negeri kita tidak ada larangan, tidak ada hambatan untuk beribadah. Tapi masjid, surau, musala, langgar, banyak yang penuh atau banyak yang lengang? Di negeri kita bebas memilih sekolah. Banyak yang menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah Islam atau ke sekolah negeri yang tidak berlabel Islam. Mana yang banyak? Padahal anak menjadi saham bagi kita, karena doanya lah yang bakal didengar dan dikabulkan oleh Allah setelah kita meninggalkan dunia. Anak yang soleh dan soleh. Kalau belajar di sekolah negeri SD, pelajaran agamanya cuma dapat 2 kali 35 menit. SMP 2 kali 40 menit. SMA 2 kali 45 menit. Perguruan tinggi 2 kali 50 menit. 2 SKS. Kalau dihitung di bulan ratakan hanya 2 hari setengah setahun. Cuma 2 hari setengah setahun. Apa yang dia dapat? Harusnya kita menjadi gerun. Karena anak-anak kita tidak mendapatkan yang dituntut supaya dia menjadi santun. Banyak kita yang memaksakan kehendak, mulai dari rumah sampai ke kendaraan bermotor hingga ke alat-alat rumah tangga. Kreditnya kredit riba. Padahal satu-satunya perbuatan yang diperangi oleh Allah dan Rasul riba. Orang berzina saja tak dihukum dengan tak diperangi oleh Allah dan Rasul. Tapi pelaku riba, jadi yang sudah terlanjur kredit-kredit mobil riba, kredit-kredit rumah riba, kembalikan. Nah, perkara lah. Aku nggak bergora, nggak semua nabon, aku shopping ke dah. Ya ayyuhalladzina amanu, bukan wala taqrabuz zina.
Ada afak, mudah afak. Jangan kalian dekati riba. Kata Allah. Ini kredit mesin cuci riba. Kredit kompor gas riba. Coba sekarang. Rumah kredit riba. Kompor gas kredit riba. Mesin cuci kredit riba. Dibasuhlah pakaian di dalam mesin cuci itu, tentu hasil riba. Dimasaklah di kompor gas yang di kredit riba itu, riba pula lah masakan. Makanya begini nasi, ya nasi, mengapa begini? Padahal kau udah begini. Dihukum Allah. Dihukum Allah. Belaki begini, dah riba pula, belum berdiri lagi perusahaan, saham dan tanam. Bangga pula tuh mak bapak dia. Anak bunting di luar nikah, ada pesta kan pula. Tapi di sini tidak ada kan? Di sini tidak ada. Kalau di luar masjid, di dekat rumah kami itu ada 6 masjid. Itu kalau sholat 5 waktu bukan main, ramai betul. Yang tak datang. Kalau di sini kan tidak jauh bedanya. Coba kalau diundang panggung hiburan rakyat, penuh tak lapangan. Cobalah tengok KDI di Indosiar sampai setengah 1 malam, sampai pukul 1 dini hari masih penuh juga lagi di orang yang menonton. Padahal apa nyanyi? Aku tak mau kalau aku iman. Ada nggak larangan Allah berbini lebih dari 1? Ada nggak? Dia nggak mau. Hah? Akhir ayatnya lebih baik 1. Itulah nyanyi kami di mobil tadi, si Joni yang nyanyi. Bila terdengar suara azan, terdengar sayup menjelang pagi, dalam iramaku kirim pesan sebagai tanda aku dah pergi. Begini celaka. Orang pergi ke masjid, sholat, dia pergi ninggalkan laki dia. Iya tak? Orang pergi sholat berjamaah ke masjid, dia pergi ninggalkan rumah, ninggalkan laki dia. Apa tak begini celaka tu? Biarlah aku pergi dahulu. Untung sajalah ada bagus sikit. Semoga yang tinggal senyum selalu. Yang tak hebatnya, yang pergi hilang lenyap berita. Putus silaturahim. Orang yang memutuskan silaturahim putus pula dari rahmat Allah. Orang yang putus dari rahmat Allah tak dapat barokah.
Siapa yang bakal mendapatkan barokah itu? Mereka yang menjadi umat yang terbaik. Siapa mereka yang menjadi umat yang terbaik? Yang sadar siapa diriku. Siapa diri kita? Siapa diri kita? Kita ini siapa? Kalau hamba Allah lah jolek, hamba Allah itu siapa? Untung tadi jawabnya Abdullah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi ini khalifah. Siapa khalifah itu? Yang pertama, generasi pengganti dari yang sebelumnya tak baik. Yang kedua, penerima amanah. Khalifah itu penerima amanah. Jadi kita generasi pengganti untuk menerima amanah. Yang ketiga, memimpin kehidupan di dunia. Jadi kesimpulan siapa kita? Kita generasi pengganti yang menerima amanah untuk memimpin kehidupan di dunia. Kompol, sekarang yang memimpin kehidupan di dunia kita atau orang lain? Kita atau orang lain? Mana pula kita? Cobalah macam-macam Prabowo tuh. Kalau tak dihembatnya oleh Persatuan Bangsa Barat, PBB, atau Amerika, si Amir dengan si Ika. Mengapa sekarang harga walet turun? Karena pemerintah membatasi ekspor. Padahal keperluan luar negeri untuk ekspor itu lebih daripada yang dibolehkan diekspor. Mengapa? Siapa yang mengatur kebijakan? Kita bijaksana, tidak bijak sini. Mengapa begini? Allah hukum. Balik ke pangkal kaji tadi. Mengapa Allah hukum? Bebas kalian beribadah, tapi ke masjid ogah. Bebas kalian memilih sekolah, tapi tak mau menyekolahkan anak ke sekolah Islam, takut kehidupannya karam. Biarlah besok di akhirat kelam. Coba ibu-ibu simak, bapak-bapak perhatikan sekolah anak awak di TK. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Pada hari Minggu, Minggu itu Minggos, Minggos itu Yosua, Yosua itu Yesus Kristus. Jadi haram menyebut hari Minggu, tapi hari Ahad. Bukan sekali seminggu, tapi sekali sepekan. Naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan ku lihat saja banyak pohon cemara. Pohon cemara itu kapan banyaknya? Hari? Nah. Meletus balon hijau. Hijau itu lambang dari apa? Islam.
Menelepon juga, halo, haleluya. Termasuklah Ustaz yang berikut saya semua. Halo, haleluya. Pandai berarti berkelit. Assalamualaikum. Saya mau bicara dengan Ustaz Yuli Hesman. Waalaikumsalam. Ini saya sendiri. Kaifahalu. Tak ada berkilo-kilo dah. Tengoklah di satu pampang situ. Bahasa dunia yang dipelajari. Kampung Inggris. Mana kampung Arab? Ketika ditanya, ya Buyum Kardinal, kaifahalu. Dia diam. Tanya, how are you? Fine. Tanya kaifahalu, tak tahu dia. Masuklah Ustaz Johnny Firdaus. Kaifahalu. Kok naam jawabnya? Kaifahalu, alhamdulillah. Thayyib, khair. Naam tu iya. Anta majnun? Naam. Golak orang, golak lawak, golak orang. Kompol itu kalau dulu kapten. AKP yang kapten. AKP yang kapten. Kalau kompol mayor. Satu teratai. Siapa kita? Khalifah. Khalifah. Siapa khalifah itu? Generasi pengganti yang menerima amanah untuk memimpin kehidupan di dunia. Sekarang ternyata yang memimpin kehidupan di dunia, politik, ekonomi, pendidikan, orang kafir. Apa amanah Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada tujuan lain kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk melaksanakan tugas tunggal, hanya beribadah saja. Jadi tugas hidup kita di dunia ini hanya beribadah saja. Setuju tak? Setuju tak? Tugas hidup kita cuma satu, beribadah saja. Tidak ada yang lain. Setuju tak? Siapa yang tak setuju? Siapa yang tak setuju? Nah, apa sebab tak setuju? Apa sebab tak setuju? Hah? Kalau dia bekerja bukan niatnya beribadah, jadi pemborong juga jadi penggarong. Jadi penjahit juga jadi penjahat. Gaji sekengkeng, tapi dapat tak duit rumah balengke. Foto bakile, tanah di matampe, bahkan caranya dapat kain sungai, ada di sungai, proyek. Itu kalau tujuannya tidak beribadah. Apalagi makan. Kalau makannya bukan untuk beribadah, apa saja dia suka. Tapi sekali lagi di sini tidak ada kan? Di sini tidak ada. Mertuanya bangga pula tuh. Apalagi bini dan anak-anaknya.
gaji sedetek, sebuah rumah badingke, foto badile, tanah 5 kampek, piti bakabek-kabek, apa caranya dapat kalau nggak menunek proyek? Astaghfirullah, Astaghfirullah. Hidup di dunia sabanta sajo, hanya sakijo sakalo mato. Janganlah suka berbuat dosa, datang petaka kita yang celaka. Api-api wong sing takwa, uripe ora gelem neko-neko, makane nanti punya urip bahagia. Sesuk di akhirat entuk surga. Enten yang Jawi mriki? Wonten? Sinten? Sampun pinten tahun mriki? Alhamdulillah bisa ulang balik. Oke. Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah sampai 6 bulan. Genap bulan. Along halak kita di sini, ada? Ada. Kamar kamu. Ada, mana ada? Ada. Mereka putih, baru putih, penyanyi. Saya berharap mudah-mudahan udara silegar-silegar supaya dapat pengajian kita diseteruskan. Lebih-lebih lagi hanya berangin-anginan. Ya kan harum berangin-anginan. Lanjut? Insya Allah. Lanjut? Jadi tugas hidup kita cuma beribadah saja. Oleh karena itu, apapun kegiatan kita dalam hidup dan kehidupan ini, sejak bangun tidur lagi, harus bernilai ibadah. Bangun tidur lagi. Bangun tidur lagi. Kata Mbak Suri. Saya pernah sehotel dengan dia. Waktu itu terbilang, saya tanya, Mbak Suri, apa maksudnya itu? Cobalah hidup kita ketika di dunia tidur bangun lagi, nanti di barzakh tidur bangun lagi, di mahsyar tidur berbangkit lagi. Hebat Basuri, kemana-mana tak gendong, kemana-mana itu apa berambah iman. Gowo nandi. Rambutnya bukan main gimbal, tabrak lama tangan. Nah, maka sikap kita, jatuh bangun aku mencintai Allah, banyak ujian tak jadi masalah. Yang penting hidup barokah, bahagia dunia akhirat, terhindar banyak musibah. Untuk apa kau beriman kalau perangai setan? Tanjung Katung airnya biru, di sana mudah mencuci muka. Tahu diuntung memang perlu
supaya Allah janganlah murka. Ya Allah ampunkan kami. Ya Allah ampunkan kami. Tapi kalau imam, aduh emak kawinkan aku. Alhamdulillah duluan. Alhamdulillah duluan. Nah, belum juga begini lagi. Besok hari itu jadi wow baru kau nyesal. Rasulullah belum pas nak dikokang, tak dapat ditembak. Mas Moga, kalau habis apa tuh 30 juz kan habis. Why you love me? Itu Allah. Mengapa engkau mencintai aku? Karena engkaulah Rob dan ilah kami. Ini banyak lagu yang syirik. Di dalam hati ini sayang hanya namamu. Syirik tak? Makanya saya ubah. Di dalam hati ini Allah hanya namamu. Insya Allah kita akan berjumpa. Tidak pasti kelak kita akan berjumpa. Insya Allah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, hari Ahad sekolah rehat. Cobalah tengok orang-orang dulu kalau membuaikan anaknya menikah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidur dalam buayan, dia oma ayunkan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau gini. Ini apa nyanyi? Lagu tambah hatiku saya lagu. Kadang-kadang hati denibo tekonan di dunia dulu. Bagus. Doda katakan doda, janden tetapi. Kok indah katakan indah, disuruh tanggunglah sendiri. Where do you go? I go to market, baby. Jadi semua harus bernilai ibadah. Sampai-sampai senyum pun ibadah. Tapi jangan senyum-senyum terusnya. Menguap pun ibadah. Tapi tidak boleh dengan orang yang semobil dengan saya kemarin. Muatnya, apa kata Rasulullah? Ketawa syaitan. Muat itu tak boleh berbunyi, tutup dengan telapak tangan, ucapkan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tidak. Tidak Ustaz yang dari ujung batu. Kadang-kadang bukan karena tidak tahu, karena kebiasaan. Bukan karena tidak tahu, karena kebiasaan.
Ini lagi saya tanya dengan kamu habis. Di dalam Al-Quran itu Bismillahnya di pangkal surah atau di tengah surah? Apa sebab kau tadi kau baca di pangkal ayat kau berbismillah? Nyambung tak ayatnya ke kawan kedua itu? Nyambung kan? Seolah-olah seperti dua surat kau baca. Coba detail kau hem-hem, mandai-mandai. Yang berbismillah itu di pangkal surah, kecuali surah Al-Barokah atau surah At-Taubah. Nah, ini tadi seolah-olah dua surat dia baca. Saya bukan ingin mempermalukan Hafiz, supaya yang lain jangan berbuat seperti itu. Tidak boleh saya mempermalukan orang. Tidak pula mempermalukan Ustaz Joni, supaya orang lain jangan berbuat begitu. Saya pun ada kelemahan. Tapi janganlah sebut. Seharusnya yang berceramah hari ini Buya kita Sabdin Soleh saya gergaji. Tapi karena beliau berhalangan, digantikan oleh Ustaz Yurmanis. Saya tak pernah berhalangan oleh Ustaz. Bini saya ini tak berhalangan. Katanya pula awak berhalang. Ini awak tak berhalangan. Sama dengan tadi, waktu dan tempat kami persilakan. Tak saya dipersilakan ini. Kepada Ustaz kami persilakan, waktu dan tempat kami sediakan. Nah, yang kedua apa? Wasahbihi Rasulillah ajma'in. Kalau Rasulillah ajma'in berarti seluruh sahabat Rasul. Wasahbihi ajma'in titik. Tambah pula Rasulullah. dulu. Memokak-mokak. Itu saya tanya lagi dengan Hafiz. Ada tak dalil kalau orang meninggal mengirim Al-Fatihah? Ada kan dalil? Orang meninggal itu didoakan Allah maghfir lahu, bukan Al-Fatihah. Saya kirim postingan saya besok ke Ustaz. Tapi Ustaz, dari orang bilang ayo kita kirimkan apa yang Walakat, apa katanya? Tidak. Saya sekarang demi Allah, saya bukan mencari berdebat, meluruskan. Mari kita beramal dengan dalil. Demi Allah ya Ustaz, demi Allah. Kita ini kadang-kadang pandainya berdebat, harusnya tidak begitu. Benar tak yang dikatakan Ustaz tadi ya, yang dikatakan Buya tadi ya, kita cari dalilnya. Lantarlah 3 menit lagi insya Allah. 3 menit lagi insya Allah. 3 menit lagi insya Allah. Saya memancing supaya yang lain mencari dalilnya. Ya, supaya yang lain mencari dalilnya. Saya tak boleh. Saya kan sekali-sekali datang ke sini. Ustaz, siapa nama Ustaz? LD. Saya kan sekali-sekali datang ke sini. Tak mungkin saya meninggalkan masalah. Makanya saya pancing itu supaya Anda yang Ustaz-Ustaz cari dalilnya. Jadi untuk pengajian akan datang disampaikan. Jangan terjadi seperti di Champa. Ustaz LD. Champa itu daerah Vietnam. Itu mereka puasanya diwakilkan saja kepada imam-imam. Sholatnya itu juga, sholat Jumatnya itu juga. Mengapa? Karena dakwah tidak selesai. Belum selesai dakwah lagi, saya misalnya kan tidak selesai dakwah saya
Besok tadi undang-undang. Ada di satu daerah sholatnya cuma 3 waktu. Karena apa kata ustaznya? Kalau belum sanggup lagi sholat 5 waktu, minimal 3 waktu sajalah. Sebagaimana Allah tegaskan pada surah kedua Al-Baqarah ayat 238. Sholat asar, sholat isya, sholat subuh. Pergi ustaz, tidak ada pengganti. Katanya itulah. Maka demi Allah Ustaz Eldi, saya tak mau meninggalkan masalah. Saya hanya memancing supaya ada yang di sini mencari dalil. Supaya apa? Bila dia akan bernilai ibadah, satu, kalau dia berbentuk amal soleh. Bila dia berbentuk amal soleh, kalau tercakup kelima-lima syaratnya, tak boleh luput satu. Apa yang 5 itu? 1, beriman. Orang yang tidak beriman, nilai amal yang kosong. Yang kedua, niatnya mengharapkan ridho Allah. Dia beriman tapi tidak mengharapkan ridho Allah, maka nilainya kosong. Yang ketiga, sesuai dengan perintah dan contoh. Ada perintah Allah, ada contoh dari Rasulullah. Tak boleh kalau memandai-mandai. Makanya saya pancing yang tadi. Termasuklah yang tadi itu ke Hafiz. Ada tak contoh dari Rasulullah ketika ada di pangkal surah berbismillah? Kita ini kadang-kadang banyak meniru-niru. Dengar Hafiz? Nah, contohnya dari Quran. Yang keempat, ikhlas. Saya jangan merusak keikhlasan yang undang saya ceramah tak apa-apa. Jamaah juga jangan mengurangi keikhlasan saya. Pergi saya di sini pulang bukan baru hau-hau ini, tentu rusak keikhlasan saya. Menyesal aku pergi duit tambang terakhir pun aku bayar. Yang kelima, bebas dari penyakit-penyakit kejiwaan. Bukan penyakit jiwa ya, penyakit-penyakit kejiwaan. Adopton yang berbahaya. Sadar. Saya malas bicara dengan orang Batak. Ini awak serius dia berolok-olok juga. Saya serius nggak berolok-olok nih. Sadar. Mengharap popularitas atau pamer, ria. Ustaz Heldi nyumbang saya 100.000. Jangan kita berburuk sangka. Allah Ustaz Heldi 100.000 dia bersorak-sorak. Yang tahu niat dia Allah dan malaikat pencatat. Padahal niat Ustaz Heldi itu mudah-mudahan nanti Ustaz Joni Firdaus lebih daripada itu. Kalau tidak sama. Padahal itu niatnya, bukan untuk pamer. Jadi kita tidak boleh menuduh orang ria kecuali ada buktinya. 2, ujub. Saya tadi tak disebut detail oleh Joni Firdaus. Berapa lama saya menunaikan haji dan berapa ongkos saya pergi. Sering pula saya naik haji sering saya menunaikan haji baru beberapa kali, naik haji sering. Jadi jangan katakan naik haji, menunaikan haji. Yang berilmu sombong dengan ilmu, Allah hukum dia aman. Yang berharta sombong dengan hartanya, Allah hukum korun. Yang berkuasa, Allah hukum kekuasaannya, Fir'aun lebih pula daripada iblis. Apa sebab Fir'aun lebih daripada iblis? Iblis tak ngaku jadi Tuhan, Fir'aun ngaku jadi Tuhan. Tak ada disebut besok detail-detail tu. Yang disebut Ya Joni Firdaus bin Usman. Siapa namanya? Ya Joni Firdaus bin Samsubar. Tak ada ditanya marga. Orang-orang Batak yang bermarga tiru Edi Aprizal Natal Nasution. Dalam sunnah nama ayah bukan nama marga.
Le. Hei, anak kita. Orang Minang itu juga. Pak Rudin Sikumbang. Siapa ayahnya? Istri saya, Herlina Khadijah Yusuf Sikumbang. Tapi walaupun dia kumbang, saya yang mengiring dia. Biasanya kan kumbang yang mengiring kan. Nah, kalau saya suku yang tertinggi di Minang, suku Rajo. Mengapa? Karena saya cucu cicit Raja Pagaruyung. Tiba di Riau namanya Raja. Tapi tak saya bakar. Raja. Di belakangnya pun tak pakai Al-Jufri. Kalau kita di Sumatera ini tidak ada Habib. Yang Habib itu di Jawa, di Kalimantan. Terakhir, Sum'ah. Lea dua anak jadi pulang. Berapa umurnya? Kadang-kadang 30 aja, 5 gampang. Kadang panjang itu 5. Foto lawe, mana daftar. Buang keturunan Rajo tanah data. Orang tua pandai sikit tak apa ngaku. Orang tanah data. Udah hanya tanah data. Kalau di foto barulah padang-padang. Awaknya nggak dilobi. Saya nama mau 32 itu. Hah? Hasilnya? Hah? Netri, kau kan ayah akan ayah juamak nikah kan kau buka buya sabudin dari bini kan bona. Ada ni orang. Laksana lu mau lebih kau berwaya leh kain orang berjodoh. Ada ni orang. Siapa? Junaidi. Kecek Pak Junaidi. Menyasa dia mengatakan kau, menyasa dia menyolah kau. Kecek amaknya. Kalau tahu dan dia batu iko kau membantahkan dak orang tua, tidak akan mengandungan kau amak lo. Mai lo jadi bini ustaz, membawa awak ke surga, jadi membawa daripada menjadi bini yang lain, lalu hitam tua dibawanya ke surga. Keceknya segala ustaz lo. Tidak ada ustaz ilmu. Mulai mengucapkan seperti itu, habis nilai amalnya, habitat amal. Jadi jangan awak membagi-bagikan jasa ke anak menyasar dia mengadakan kau. Tidak ridho dan habis amal. Kan kewajiban awak mendidik dia kan. Dan tak boleh awak memaksakan jodoh. Jangan katakan kau tercinta bukan untukku. Ya. Allah yang menentukan jodoh kita. Wa min ayatin an khalaqalakum azwajan litaskunu ilaihi. Allah yang menentukan jodoh. Saya dulu diminta emak saya, beginilah kau lagi. Saya hadapkan 8 calon. Masuk 1 nominasi. Tapi gara-gara sedikit aja nominasi. Banyak orang pada sedikit. Mahasiswa saya dulu dia itu. Jadi saya bawa lagi dengan Buwaida Sitorus ke kebun rambutan kami. Sepeda motor agak jauh sedikit. Diambilkanlah untuk dia segoni berdua. Jadi bang, tolong nanti bawa dengan bang ke rambutan dulu. Padahal tanpa istrinya tentu awak-awak. Bilang awak, apa kata mak, tak sudi sualah aku menjadikan dia menantu dah. Padahal mula-mulanya mak tak sudi sualah dah. Apa sebab? Belum kau jadi laki, dia dari perintah-perintah. Datang bini saya sekarang naik ke rumah. Mai, kenapa kakak ini kada begini-begini boleh?
bahasa Banjar ya. Dia orang penampuang, tapi kadang di Tembilan, pandai bahasa Minang saja bukan baru. Ikan, jalan ini. Dia bertanya apa? Udah kok kalau begini juga. Dia kecil sama kau je lah. 3 hari kemudian datang abangnya dengan kakak. Saya tidak mau dengan dia pun tidak mau dengan saya. Dia patuh dengan abang kakaknya, saya patuh dengan mak. Mulanya biasa saja, akhirnya sayang juga. Alhamdulillah sampai 13 cucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.